Oke, hari ini kita lanjutkan materi mengenai penerapan sistem persamaan linear. Di mana langkah yang kita lakukan yang pertama, menetapkan objek-objek yang akan dijadikan variabel. Yang kedua, mencari hubungan antar variabel dalam bentuk sistem persamaan linear. Yang ketiga, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode substitusi atau eliminasi. Nah, contoh yang pertama, jika dua buah bilangan mempunyai jumlah 45. Nah, kita misalkan dua buah bilangan itu adalah X dan Y. Nah, jika dua buah bilangan mempunyai jumlah 45, dua buah bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 45. Dan selisihnya 5. Kalau selisih dikurangkan. Jadi X kurang Y sama dengan 5. Ini sebagai persamaan pertama, ini sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, kita eliminasi salah satu variabel. Di sini saya eliminasi variabel X. Jadi yang tersisa adalah 2Y sama dengan 40. Jadi diperoleh nilai Y sama dengan 40 bagi 2 hasilnya 20. Setelah itu kita substitusi ke persamaan awal. Kita ganti nilai Y-nya menjadi 20. Nah, kan setelah kita substitusi nilai Y sama dengan 20, kita peroleh nilai X sama dengan 25. Jadi, kedua bilangan itu adalah 25 dan 20. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, jika pembilangan suatu pecahan ditambah 1, pecahan itu bentuknya A per B. Nah, jika pembilangan suatu pecahan ditambah 1, pembilangan suatu pecahan ditambah 1, dan penyebutnya dikurangi 3, akan diperoleh hasil bagi sama dengan 1/2. Nah, kita kalikan 2 kali A ditambah 1, B kurang 3. Nah, kita kali masuk 2 kali A ditambah 2 kali 1 sama dengan 2, menjadi sama dengan B kurang 3. Nah, tadi diperoleh sudah sampai di sini. Kita lanjutkan menjadi 2A kurang B sama dengan plus 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Jadi 2A kurang B sama dengan negatif 5. Selanjutnya, tadi kita sudah selesaikan sampai di sini ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Jika pembilangnya tidak ditambah maupun dikurangi, berarti tetap A. Tetapi penyebutnya ditambah 1, berarti B ditambah 1. Akan diperoleh hasil sama dengan 1/5. Nah, kan? Jadi kita kali 5 kali A sama dengan 5A. B tambah 1 kali 1 hasilnya B tambah 1. Jadi diperoleh persamaan kedua 5A kurang B sama dengan 1. Setelah itu kita eliminasi salah satu variabel. Di sini dikurangkan. Jadi kita peroleh nilai A sama dengan 2. Selanjutnya
kita substitusi ke persamaan awal, sehingga diperoleh nilai B sama dengan 9. Jadi kan bentuk pecahan itu A per B. Jadi A-nya 2 dan B-nya adalah 9. Jadi pembilangnya 2 yaitu sebagai A, dan B adalah penyebut. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Amir berbelanja ke toko buku. Ia membeli 4 buah buku tulis. Oke, sebelum melangkah jauh, kita misalkan dulu untuk buku tulis sebagai X. Buku tulis. Dan kita misalkan pensil sebagai Y. Nah, setelah itu kita buat model matematikanya. Ia membeli 4 buah buku tulis. Buku tulis tadi kita misalkan sebagai X. Dan 1 buah pensil. Jadi ditambah Y. Sama dengan, untuk itu Amir harus membayar sebesar 5.600. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, Budi membeli 5 buah buku tulis, berarti 5X ditambah, dan 3 buah pensil, berarti 3Y, sama dengan jumlah uang yang harus dibayar oleh Budi sebesar 8.400. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Setelah itu kita eliminasi salah satu variabel. Nah, di sini saya mengeliminasi variabel Y karena yang dieliminasi adalah variabel Y, makanya di sini dibalik. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 1.200. Selanjutnya kita substitusi nilai X ini ke dalam persamaan pertama. Nah, kan kita tinggal mengganti nilai X yaitu 1.200. Sehingga diperolehlah nilai Y sama dengan 800. Jadi, harga satu buku tulis adalah 1.200. Kan di awal kita sudah misalkan X adalah buku tulis dan Y adalah pensil. Selanjutnya, 6 tahun yang lalu, jumlah umur ayah dan ibu sama dengan 54 tahun. 6 tahun yang lalu, berarti dikurangkan. Jadi, kita misalkan dulu. Kita misalkan A adalah umur ayah dan B adalah umur ibu. Jadi, coba kita cerna baik-baik soalnya. Itu 6 tahun yang lalu jumlah umur ayah. Kita misalkan tadi 6 tahun yang lalu berarti dikurangkan. Nah, 6 tahun yang lalu jumlah umur ayah dan ibu berarti dijumlahkan. Umur ibu juga 6 tahun yang lalu sama dengan 45. Kan? Jadi A dikurang 6 ditambah B kurang 6 sama dengan 45. Jadi A ditambah B kurang 12. Minus 6 dijumlahkan dengan minus 6 hasilnya negatif 12. Sama dengan 45. Ya kan? Nah, kita sebut ini sebagai persamaan pertama. Kita lanjutkan
untuk kalimat di sini. Sekarang umur ayah adalah 6/5 dari umur ibu, karena sekarang tidak mesti dijumlahkan ataupun dikurangkan. Jadi A sama dengan 6/5 dari umur ibu. Nah, ini kita kali berarti 5A. Nah, 5A sama dengan 6B, sehingga diperoleh persamaan kedua 5A kurang 6B sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita eliminasi salah satu variabel. Di sini yang dieliminasi adalah variabel A, di mana A adalah umur ayah dan B adalah umur ibu. Nah, setelah kita peroleh tadi umur ibu sama dengan 30 tahun, kita substitusi ke persamaan awal. Nah, jadi A ditambah B sama dengan 66, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 36 tahun. Karena yang ditanyakan di sini adalah umur ayah 5 tahun ke depan, makanya di sini dijumlahkan dengan 5. Jadi umur ayah sekarang dijumlahkan dengan 5. Jadi 36 tambah 5 sama dengan 41 tahun. Selanjutnya untuk umur ibu 5 tahun ke depan, yaitu 30 ditambah 5 hasilnya 35 tahun. Nah, di sini saya punya latihan 1 nomor. Silahkan dikerjakan. Oh ya, saya lupa. Saya tambahkan sedikit. Jadi, jika pertanyaan di soal ini adalah tentukan masing-masing umur ayah dan umur ibu. Jika yang ditanyakan hanya umur ayah dan umur ibu, maka penyelesaiannya cukup sampai di sini. Nah, jadi umur ayah 36 tahun dan umur ibu adalah 30 tahun. Oke, silahkan kerjakan latihannya. Saya rasa materi untuk hari ini sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.